Halo guys, balik lagi di Nyore. Bersama gua Aco dan kali ini adalah Nyore yang spesial ya. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Nah, maka dari itu gua pengen pergi ke tempat yang identik dengan anak-anak. Mau tahu kemana aja? Ikutin gua terus di Nyore spesial Hari Anak Nasional. Come on. Oke, dan sekarang gue sudah sampai di salah satu sekolah dasar yang ada di daerah Cikini. Dan ini dia SDN Cikini 02 Pagi. Kita lihat nih, ke depan ada jajanan-jajanan SD buat ngingetin kita sama masa-masa kecil, ya kan? Nostalgia sedikit. Kita paranin langsung. Oke, come on. Nah, sekarang gua lagi bersama dari adik-adik SDN 02 Cikini Pagi. Mana suaranya dong? Semangat dong. Ih, malu-malu. Oke, kita tanya-tanya nih guys, seputar Hari Anak Nasional. Coba ini siapa namanya? Jidan. Yang ini siapa namanya? Anin. Ini? Aisyah. Nah, satu-satu ya Om tanya ya. Coba dari Jidan lu, lihat situ Jidan. Jidan nih kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Seru nggak sekolahnya tadi? Seru banget. Iya, belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa? Ayo, ngupil. Jam 10. Nah, Jidan kan sekolah nih dari jam 7 sampai jam 10. Cita-citanya mau jadi apa kalau udah gede? Tentara. Mau jadi apa? Tentara. Biar apa jadi tentara? Aman. Biar aman. Oke, Jidan. Sekarang kita tanya sama Anin. Anin kelas berapa? 1. Kelas 1. Tadi seru nggak sekolahnya? Seru banget. Ada hal lucu nggak tadi? Ada yang jatuh. Oh, ada yang jatuh, guys. Nah, Anin cita-citanya mau jadi apa nih? Koki. Mau jadi koki. Kenapa mau jadi koki? Boleh, masakan ibuku enak. Oh, terinspirasi dari mamanya, soalnya masakan mamanya enak. Nah, sekarang Aisyah. Aisyah kelas berapa? Kelas 2. Wow, kelas 2. Lebih tinggi nih daripada Anin sama Jidan ya. Aisyah seru nggak tadi sekolahnya? Seru banget. Diomelin guru nggak tadi? Enggak. Berarti Aisyah anak pinter dong? Iya. Yoi. Kalau gitu, kalau anak pinter cita-citanya mau jadi apa Aisyah? Dokter. Jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena biar membantu orang yang sakit. Boleh, tepuk tangan buat Aisyah nih. Oke guys, tadi gue udah nostalgia jajan-jajanan SD, udah ngobrol-ngobrol juga sama anak-anak SD Cikini 02 Pagi. Sekarang gue pengen pergi ke tempat selanjutnya, tempat yang ramah buat anak-anak dan ini tempatnya indoor. Let's go! Oke guys, sekarang gue udah nyampe di Taman Ismail Marzuki. Di sini ada perpustakaan baru nih. Bakal kita explore kayak gimana dan cocok nggak buat anak? Pasti cocok lah. Come on. Nah guys, sekarang gue ada di dalam perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Karena Nyore ini spesial Hari Anak Nasional, gue sekarang ada di bagian anak-anaknya. Nah, lu lihat tuh, ramai banget kan anak-anak, ada juga mainan-mainan. FYI aja nih guys ya, perpustakaan ini tuh baru aja diresmiin sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 7 Juli. Dan terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli. Nah, sekarang gue pengen explore sebenarnya ada bagian apa aja sih di section anak-anak ini. Katanya ada bilik bermain, bilik cerita. Wah, seru banget nih kayaknya. Penasaran kan kayak gimana? Langsung aja. Kita come on. Wih, lihat guys. Tempatnya benar-benar colorful, banyak juga koleksi bukunya, banyak juga tempat bermainnya, banyak juga mainan-mainannya. Wah, pokoknya cocok banget nih tempat ini buat destinasi wisata. Pastinya nggak bakal ngebosenin. Dan mengedukasi banget udah gitu tempatnya cozy ya kan. Nah sekarang gue pengen nanya nih seputar perpustakaan ini. Khususnya bagian anak-anak sama pustakawannya. Nah sekarang kan kayak gimana? Langsung aja kita tanya-tanya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Boleh duduk ya Mbak ya? Oke. Buka dulu maskernya. Saya Aco Mbak dari suara.com. Mbaknya siapa namanya? Saya dengan baik
Mbak Kiki. Oke, Mbak, kita mau tanya-tanya nih seputar dengan perpustakaan baru yang di Taman Ismail Marzuki ini. Khususnya di bagian anak-anak, karena sekarang lagi spesial Hari Anak Nasional. Mbak Kiki, sebenarnya tujuannya dibangun dari perpustakaan ini tuh apa sih? Ya, jadi kita ingin menghadirkan yang namanya tempat wisata edukatif untuk masyarakat, Mas. Dimana kita punya tagline sedekat itu. Jadi kita ingin menghadirkan wisata edukatif yang memang dekat dengan masyarakat. Dimana kan seperti yang kita tahu Jakarta itu kebanyakan orang-orang datangnya ke mall gitu ya. Dan jadi kita pengen masyarakat itu juga punya wisata yang edukatif, yang tidak hanya selfie-selfie untuk senang-senang healing aja gitu, tapi juga bisa sambil belajar gitu dengan membaca buku koleksi kita yang sangat berkualitas tentunya. Oke. Itu juga termasuk bagian dari anak-anak ini ya? Ingin selain menghadirkan wisata edukatif gitu ya kepada masyarakat, kita juga ingin menumbuhkan minat baca kepada anak-anak sejak dini, kayak gitu. Gimana kalau anak-anak tumbuh minat bacanya sejak dini kan otomatis juga bisa menjadi generasi yang cerdas gitu nantinya ketika dewasa kayak gitu. Ngomongin soal minat baca nih, sebenarnya ada berapa koleksi buku di bagian perpustakaan yang ini sih? Khususnya bagian anak-anak ya? Untuk anak, oke. Untuk anak sendiri kita punya 7.000 judul. Mantap, ya. Dan 21.000 eksemplar bukunya. Makanya datang ke sini nanti ya. Banyak juga tuh guys, jadi benar-benar lengkap, apalagi khusus anak-anak ya. Betul. Terus sebenarnya ada nggak sih Mbak yang bagian menarik tuh dari fasilitas perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini, khususnya buat yang anak-anak ya? Kalau ditanya yang menarik apa, banyak Mas. Banyak ya? Salah satunya atau nggak salah dua, salah tiga? Oh, salah tiga, oke banyak. Dan salah satunya yaitu kita ketika para pemustaka atau kawan perpus kita sebutnya ya, biar lebih dekat gitu. Jadi kita menghadirkan yang namanya buku berdasarkan kategori usia gitu, dari 06, 79, sampai 10, 12. Jadi ketika anak-anak datang ke ruang baca, mereka itu tidak kesulitan untuk mencari buku sesuai dengan kategori usia mereka, kayak gitu. Jadi tidak salah sasaran bacaan buku yang memang pantas untuk mereka baca, salah satunya itu. Salah satunya. Terus juga kita punya yang namanya ruang bermain, kayak gitu. Yang mana di situ ada mainan-mainan edukatif gitu yang bisa mereka mainkan gitu kan. Dimulai kita buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dan nggak lupa lagi kita punya ruang yang namanya untuk orang-orang komunitas gitu ya, ingin bekerja sama dengan perpustakaan kita dan berkegiatan dengan masyarakat, khususnya tentang literasi anak gitu. Jadi anak-anak yang ingin mendengarkan dongeng, kemudian ingin berkreasi, itu bisa di perpustakaan kita juga di ruang anak ini. Gokil, berarti tadi ada salah satu fasilitasnya itu kategorisasi sesuai usia, terus juga ada bilik apa tadi? Bilik bermain. Bilik bermain, terus juga ada tempat buat ruang literasi. bercerita, iya. Ruang bercerita. Nah, terakhir nih Kak Kiki, karena Nyore ini spesial Hari Anak Nasional, harapan Kak Kiki sebagai pustakawan nih untuk anak-anak di Indonesia itu seperti apa? Oke, harapan aku pribadi untuk anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional ini adalah bisa terpenuhinya hak-hak anak Indonesia berdasarkan yang dilansir oleh PBB, kan ada 10 tuh, salah satunya adalah hak pendidikan. Ya. Dimana hak pendidikan ini adalah sebuah hak untuk seorang anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kan nggak cuma di sekolah, tapi juga bisa di mana aja, dan itu bisa diakses melalui perpustakaan. Nah, karena perpustakaan adalah tempat yang nggak cuma menghadirkan wisata, tapi juga edukatifnya, maka teman-teman boleh nanti datang ke sini, itu yang mana hak tersebut bisa teman-teman dapatkan dengan bacaan yang berkualitas melalui buku-buku yang ada di sini, kayak gitu. Jadinya silahkan, karena lagi-lagi kita punya tagline selain sedekat itu, kita ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, kemudian juga berkarya dan bertumbuh, seperti itu. Iya, terima kasih banyak Kak Kiki Sama-sama, waktunya. Kak. Itu guys komentar dan tanggapannya dari pustakawan yang ada di Taman Ismail Marzuki. Gokil. Terima kasih Kak Kiki. Sama-sama, Kak. Lanjut Terima mau kasih. explore dulu ya. Oke guys, sekarang gue udah selesai nih ngubek-ngubek perpustakaan Taman Ismail Marzuki, khususnya bagian anak-anak. Nah, setelah kita nge-explore hal-hal yang indoor, waktunya kita explore hal-hal yang outdoor. Kemana kita? Ikutin gue terus. Come on! Sampai kita di penghujung sore dan gue sekarang lagi ada di taman terbuka di daerah Jakarta. Gue pengen tahu nih tanggapan masyarakat ya, khususnya ibu dan anak untuk Hari Anak Nasional. Mengingat taman ini kan tempat yang paling pas buat quality time sama keluarga, apalagi buat anak-anaknya. Ya, kalau gitu kita tanya-tanya, apa sih tanggapan dan harapan mereka di Hari Anak Nasional? Itu dia. Ayo!
Harapan Tika buat kedepannya bagi anak-anak Indonesia bisa lebih baik lagi di cara pendidikannya dan di cara pola pikirnya, sehingga nggak hanya terbatas di itu aja dan bisa lebih baik lagi dalam memperkembangkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam dirinya dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ya pengennya sih kalau untuk Hari Anak Nasional tuh supaya dikasih fasilitas, udah gitu juga untuk sekolahan ya kalau bisa gitu jangan terlalu banyak dibebanin, apalagi kan buku nih banyak di sekolah SD, meskipun sekolah SD itu negeri kayak anak saya ada sekolah negeri tapi buku pun masih harus beli sendiri gitu, supaya sebagai orang tua juga nggak terlalu terbebani juga. Untuk harapan saya untuk anak-anak Indonesia lebih dimajukanlah perkembangannya, terus cita-citanya juga harus harus ditingkatkan, mumpung sekarang masih anak muda ya, nanti untuk memperbaikan negara kita sendiri, mempermajukan negara kita sendiri. Harapannya untuk anak Indonesia lebih menghormati orang tuanya, lebih rajin beribadahnya, jangan terlalu banyak main, itu aja supaya cita-citanya tercapai. Oke, selesai juga episode Nyore kali ini. Tadi gua udah pergi ke SDN Cikini 02 pagi, ngobrol sama generasi penerus bangsa, nostalgia jajanan SD, terus juga mampir ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki yang koleksi bukunya itu banyak banget. Terakhir juga kita dapat tanggapan dan juga harapan dari masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu yang punya anak terkait dengan Hari Anak Nasional. Kalau gitu, gua Aco mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Sampai ketemu di episode Nyore selanjutnya. Dadah! Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional.